Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya kelas 7 yang berbahagia, kembali bertemu sama Ustadz Khairul dalam pembelajaran PAI yang pada kali ini kita membahas tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Ananda semuanya perlu kita mengetahui bahwasanya Rasul itu hijrah dari Mekkah ke Madinah itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Rasul itu memiliki sebab-sebab melaksanakan hijrah. Di antaranya yang pertama itu Rasul dihadapi waktu itu oleh kesedihan, yaitu tahun duka cita, Amul Huzni. Kenapa demikian? Karena memang waktu itu Rasul sedih karena meninggalnya paman beliau Abu Thalib serta istri tercinta Siti Khadijah. Sehingga dengan kesedihan beliau itu Allah menghibur beliau dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Di sanalah Rasul menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, kemudian setelah itu apa yang menjadi sebab Rasul itu hijrah? Yaitu karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah. Nah, kenapa demikian? Karena Allah sudah memerintahkan Rasul untuk hijrah, sebab ada beberapa hal yang menyebabkan, seperti ancaman dari kaum kafir Quraisy serta banyak lagi hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, adanya kabar penduduk Yastrib yang akan memeluk agama Islam. Karena pada tahun 620 Masehi itu ada beberapa orang penduduk Yastrib yang pergi menemui Rasul. Kemudian Rasul mengajak mereka masuk Islam dan mereka menerimanya. Begitulah mulia dan juga kemauan orang Yastrib itu sangat tinggi pada waktu itu. Yang kelima itu ancaman kafir Quraisy semakin meningkat waktu itu, bahkan ingin membunuh Rasulullah, ingin melakukan pencobaan pembunuhan yang memang akhirnya tidak berhasil juga. Di mana dicoba ketika Rasul mau pergi hijrah, itu semua penduduk atau umatnya yang mengikuti ajaran beliau suruh duluan untuk pergi hijrah. Tinggallah beliau bertiga bersama Abu Bakar dan Ali. Karena ketika itu orang kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan, tapi akhirnya gagal karena waktu itu mereka diserang kantuk yang luar biasa. Mereka tertidur ketika mengepung rumah Rasulullah. Nah, ketika itu Allah memberikan pertolongan. Lalu Nabi memerintahkan Ali untuk tinggal dahulu di dalam kamarnya dan beliau pergi bersama Abu Bakar untuk hijrah. Nah, seketika itu bangun orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Rasul dan mereka terkejut karena yang mereka jumpai bukan Rasul tetapi Ali bin Abi Thalib. Nah, sia-sialah usaha mereka. Kemudian yang kedua, perjalanan hijrah Rasul ke Madinah. Rasul singgah di Kuba dan mendirikan masjid sekitar 2 mil selatan Madinah. Jadi di waktu perjalanan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, di mana sebelum di Kuba Rasul itu di Gua Sur dulu bersama Abu Bakar, teman setia ya, sahabat malahan, bukan teman malahan, tapi sahabat setia Rasulullah. Nah, ketika sampai di Kuba, beliau mendirikan masjid. Nah, karena Kuba itu sebuah kampung dan beliau istirahat di sana selama 4 malam. Lalu Rasul singgah di
sana. Kemudian setelah 4 malam di Kuba, Rasul melanjutkan perjalanan sampai di kampung Bani Salim bin Auf. Rasul salat Jumat pertama, dan di sanalah khutbah Jumat yang pertama. Begitulah perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, seketika itu kita masuk bagaimana Rasul itu berdakwah di Madinah. Rasul berdakwah di Madinah begitu membuat kebijakan yang sesuai dengan sosiologi dan keadaan penduduk Madinah, di mana kalau suatu ketika di Mekah itu Rasul lebih kepada penanaman akidah serta penanaman ruhiyah kepada penduduk Mekah. Sementara di Madinah Rasul itu lebih kepada membangun sosial masyarakat. Nah, karena memang waktu itu orang Madinah menerima beliau dengan terbuka gitu. Bahkan orang Madinah pun masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Kemudian Rasul membangun masjid di sana, begitu. Dan Rasul menjadikan masjid ini sebagai tempat pusat ibadah. Dan juga tidak hanya ibadah, melainkan pusat pendidikan juga di sana. Nah, pusat belajar juga di masjid. Rasul pun banyak berperan sebagai pemimpin negara juga, dan juga pemimpin umat Islam pada waktu itu. Kemudian Rasul juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, seperti Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'az, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubbah bin Bishir, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, itulah di antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sewaktu di Madinah. Kemudian Rasul juga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, kira-kira menurut Ananda kenapa Rasul itu membuat perjanjian? Ini tidak lain dan tidak bukan karena penduduk Madinah itu memiliki berbagai suku dan ras. Tidak hanya orang Islam yang ada di sana, tetapi juga ada kaum Yahudi. Ya, ada waktu itu kaum Nasrani juga. Nah, sehingga Rasul itu memperlihatkan bahwasanya beliau di Madinah itu sudah bisa dicontoh sebagai satu negara kita pada hari ini, karena ragam penduduk beliau itu hampir sama dengan kita, tidak hanya satu golongan saja, tidak hanya golongan umat Islam saja. Maka pantaslah kita tiru bagaimana Rasul dahulunya kita jadikan teladan dan juga idola bagi kita pada saat ini. Rasul membuat perjanjian dengan penduduk Madinah supaya adil nantinya antara orang Islam dengan orang Yahudi, begitu. Nah, apa namanya? Nama perjanjian itu adalah Piagam Madinah, di mana Rasul waktu itu membuat Piagam Madinah yang isinya adalah bahwasanya kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan gitu. Jadi kalau ada ancaman dari luar ke kota Madinah, maka itu wajib kaum muslimin dan kaum Yahudi berperang. Nah, bersama-sama membela negara gitu. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Jadi sama ya. Kemudian kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin tetap dengan agama kaum muslimin gitu. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Jadi sama diperlakukan. Nah, yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Jadi tolong-menolong di sini harus kita batasi ya. Jadi Rasul membuat tolong-menolong itu bukan dari segi akidah atau dari segi ibadah,
tapi dari segi muamalah, dari segi hubungan, dari segi berperang dan juga perekonomian. Nah, gitu. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Nah, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, jadi kita bisa mengambil suatu hal yang luar biasa kita tiru dari hijrahnya Rasul ini, di mana Rasulullah ini dapat kita teladani kisah dari hijrah Rasul ini, mulai dari beliau hijrah sampai beliau sampai di Madinah, apa yang beliau kerjakan gitu. Jadi kehidupan beliau yang mulai dari sejak beliau kecil malahan sampai beliau hijrah di Madinah, bahkan sampai beliau wafat, itu harus kita contoh. Nah, begitulah kita hendaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengambil hikmah dari perjalanan Rasul ke Madinah ini. Hijrah Rasul ini kita jadikan juga sebagai contoh pada hari ini, bagaimana kita hijrah dari suatu yang baik menuju yang lebih baik lagi. Begitu ananda semuanya. Nah, jadi ananda semuanya, mungkin cukup itu yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.